Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Suci Maulia. Di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang materi model matematika. Yuk, disimak materinya. Oke, apa sih model matematika itu? Di model matematika ini ada dua materi, teman-teman. Aku sambil melihat slide di laptop ya. Jadi, apa sih perbedaan matematika murni dengan matematika terapan dalam bidang ekonomi dan bisnis? Jadi, matematika murni adalah konsep, struktur, dan teori matematika yang abstrak dan logis demi perkembangan ilmu itu sendiri. Sedangkan matematika ekonomi dan bisnis adalah penggunaan konsep dan teknik matematika untuk memecahkan masalah nyata di bidang ekonomi dan bisnis. Dan kalau untuk matematika murni, penggunaan simbol-simbol pada variabel biasanya menggunakan huruf akhir alfabet yaitu X, Y, dan Z. Sedangkan di matematika ekonomi dan bisnis itu penggunaan simbol-simbolnya biasanya menggunakan nama variabel ekonominya, yaitu P yaitu price, C itu untuk cost, Q itu untuk quantity atau jumlah. Dan nilai variabel bisa negatif atau nol untuk di matematika murni. Sedangkan matematika ekonomi dan bisnis itu nilai variabelnya seringkali dibatasi positif atau nol. Misalnya, tidak ada jumlah barang yang diminta negatif gitu teman-teman. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu konsep matematika dan ekonomi bisnis. Oke, jadi definisinya, matematika adalah ilmu yang berkaitan dengan kuantitas, struktur, ruang, ataupun pola tertentu. Sedangkan bisnis adalah kegiatan produksi dan penyebaran kebutuhan masyarakat berupa barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapat keuntungan. Jadi, matematika dan bisnis apa? Matematika bisnis adalah ilmu terapan yang berguna untuk memecahkan masalah atau melakukan serangkaian ilmu matematika demi terciptanya hasil yang maksimal dan akurat atau analisis dan prediksi pada kegiatan bisnis dengan didasari ilmu matematika dan terciptanya hasil yang maksimal dan akurat. Di model matematika ini, dalam matematika, model biasanya direpresentasikan oleh persamaan atau fungsi matematika dalam dan kurva atau grafik. Jadi ada kurvanya juga teman-teman. Dalam model matematik, ada beberapa unsur yang perlu dikenalkan, seperti variabel, parameter, dan konstanta. Variabel diartikan sebagai sesuatu yang besarnya dapat berubah dalam ekonomi, misalnya harga, laba, pendapatan, biaya, dan lain-lain gitu teman-teman. Sedangkan variabel tuh terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada variabel endogen dan variabel eksogen gitu. Jenis variabel tadi itu kan ada endogen dan eksogen. Endogen adalah variabel yang nilai penyelesaiannya diperoleh dari dalam model. Sedangkan eksogen itu variabel yang nilai-nilainya diperoleh dari luar model atau sudah ditentukan berdasarkan data yang ada atau tetap teman-teman gitu. Jadi kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang ada lagunya.
Oke, kita masuk ke persamaan dan tidak persamaan. Persamaan adalah suatu pernyataan bahwa dua lambang adalah sama, disimbolkan dengan tanda sama dengan. Sedangkan pertidaksamaan adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua lambang adalah tidak sama, disimbolkan dengan gini, sama ini, gitu. Lebih kecil atau lebih besar. Selanjutnya itu ada tiga macam persamaan. Tiga macam persamaan itu ada persamaan definisi, persamaan perilaku, dan kondisi keseimbangan. Kita masuk ke materi konsep dan teori himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas berfungsi sebagai kerangka. Objek yang dimaksud berupa bilangan, manusia, hewan, tumbuhan, negara, dan sebagainya, benda, itu ya teman-teman. Dan himpunan biasanya dilambangkan dengan suatu huruf kapital dan elemen-elemennya didaftarkan dalam tanda kurung kurawal. Ya, tahu kan teman-teman? Kurung kurawal itu seperti apa? Dan himpunan dilambangkan dengan huruf kapital A atau B biasanya, dan anggota objek di dalam himpunan. Himpunan semesta itu mencakup semua objek yang relevan atau dilambangkan dengan huruf atau dia menyerupai huruf U gitu teman-teman. Ayo kita berlatih. Dia ada 3 jenis. Operasi pada himpunan. Yang pertama itu ada gabungan, dilambangkan dengan bentuknya sama seperti huruf U tapi dia bukan U gitu teman-teman. Itu yang dinamakan gabungan. Gabungan mencakup semua anggota yang ada di A atau di B. Notasinya A gabungan B gitu teman-teman. Perhitungannya semua anggota dari A dan B digabungkan tanpa pengulangan. Seharusnya kita keirisan dulu, tapi gak apa-apa, kita bahas yang gabungan. Contoh soalnya adalah A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, sedangkan B itu 4, 5, 6, dan 7. Karena kita masuk di materi gabungan, jadi kita gabungin semua ya teman-teman. Jadi sama dengan sama dengan gabungan sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi berapa total basis pelanggan unik yang dilayani oleh setidaknya satu produk? Jawabannya adalah produk A atau produk B. Jawabannya total adalah 7 konsumen yang unik gitu teman-teman. Sedangkan yang irisan dilambangkan dengan huruf U tadi yang sama seperti U, cuman dia kebalik. Seharusnya kita membahas yang irisan dulu, tapi gak apa-apa. Irisan mencakup anggota yang di A dan di B secara bersamaan. Jadi notasinya A sama dengan A irisan B. Perhitungannya cari anggota yang sama di kedua himpunan yang sama saja, sedangkan yang gabungan tadi digabungin semuanya. Contohnya A irisan B. A 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan B 4, 5, 6, 7. Jadi irisannya apa teman-teman? Yang sama saja, 4 dan 5, ya kan? Jadi contoh soalnya berapa banyak konsumen yang merupakan pelanggan ganda atau pelanggan yang sama membeli produk A dan B? Jawabannya ada 2 konsumen 4 dan 5 yang membeli kedua produk. Ini penting untuk strategi cross selling gitu teman-teman. Oke teman-teman, tadi gabungan, irisan sudah. Sekarang kita masuk ke komplement. Ini salah judulnya ya teman-teman, harusnya komplement. Komplement himpunan A adalah semua anggota di himpunan semesta yang U tadi atau gabungan tadi yang tidak termasuk dalam A. Biasanya dilambangkan dengan petik tunggal. Notasinya A petik. Perhitungannya anggota gabungan dikurangi anggota A. Jadi A komplement gabungan atau A itu
komplemennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan gabungannya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk A-nya itu ada 6, 7, 8, 9, 10. Satu soal, berapa banyak konsumen potensial yang belum menjadi pelanggan produk A? Jawabannya ada 5 konsumen, yaitu konsumen 6, 7, 8, 9, dan 10 yang merupakan pasar yang belum tergarap untuk produk A. Jadi gitu teman-teman, inilah materi tentang model matematika operasi pada himpunannya. Jadi semoga dapat dimengerti oleh kalian semua, semoga dapat dipelajari di rumah. Jika belum ada yang mengerti, aku mohon maaf. Dan tentunya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.